Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wijaya dengan NIM 4321900184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2, yakni membuat uji asumsi klasik dan pengobatannya dengan menggunakan software SPSS, didokumentasikan melalui video dan diupload di media YouTube. Untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Statistik Bisnis plus Praktikum dengan dosen Ibu Siska Widya Utami, SE MAK. Untuk tahap pertama, saya akan menginput dan menyusun tabulasi dari data ke dalam Microsoft Excel. Terkait data yang saya gunakan, merupakan data terkait pengaruh ROA, ROE, DER terhadap PBV. Karena dirasa akan menguras waktu, proses penginputannya akan saya percepat. Silakan disimak. Nah, setelah selesai proses membuat atau menyusun tabulasi data, selanjutnya kita mulai akan menginput tabulasi data tersebut ke aplikasi SPSS. Pertama, saya akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka aplikasi SPSS-nya, selanjutnya kita akan copy paste data yang dari Microsoft Excel ke SPSS. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan sesuaikan data view dengan variabel view-nya. Proses ini akan saya percepat kembali. Setelah data view dan variabel view telah sesuai, maka kita akan masuk pada tahap pengujian. Untuk yang pertama, dari uji asumsi klasik, saya akan melakukan uji normalitas. Proses analisisnya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk yang kedua adalah uji heterokedastisitas, multikolinealitas, dan autokorelasi. Proses analisisnya saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. Setelah proses uji selesai, terlihat bahwa terdapat adanya data yang belum berdistribusi normal dengan nilai 0,048. Oleh sebab itu, saya akan melakukan pengobatan dengan transformasi data. Silakan disimak.
Jika sudah, maka pengobatan yang dilakukan menggunakan transformasi data dinyatakan selesai. Saya akan melakukan pengujian kembali atas uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinealitas, dan autokorelasi. Silakan disimak. Kemudian untuk yang kedua adalah uji heterokedastisitas, multikolinealitas, dan autokorelasi. Proses analisisnya saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. Dengan ini, maka proses penyusunan tabulasi data pada Excel sampai proses pengujian asumsi klasik hingga berdistribusi normal pada aplikasi SPSS dinyatakan selesai. Berikut adalah analisis hasil dari uji asumsi klasik yang telah saya buat. Hasil output dan interpretasinya. Yang pertama adalah data berdistribusi tidak normal, yang terdiri dari yang pertama, uji normalitas. Di sini kita bisa lihat, berdasarkan tabel output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi ASYP-SIG 2 Thailand sebesar 0,048, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Interpretasi. Berdasarkan output scatter plot tersebut, dapat dikatakan bahwa titik-titik data tidak berkumpul, baik itu hanya di atas ataupun di bawah, atau menyebar titik-titik datanya tidak berpola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada pengujian ini. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Interpretasinya, berdasarkan output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk varian ROA atau X1, ROE atau X2, dan DER atau X3 masing-masing adalah 0,961, 0,961, 0,940, dan 0,977. Maka lebih besar dari 0,10. Lalu untuk nilai VEF pada variabel ROA, ROE, dan DER masing-masing adalah 1,040, 1,064, dan 1,024, yang berarti kurang dari 10. Sehingga dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,555. Maka selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5%. Rumus yang digunakan yaitu K titik, N, di mana K sama dengan 3,
yang merupakan jumlah variabel independen, dan N sebagai jumlah sampel berjumlah 20, sehingga menjadi K.N sama dengan 3.20 berdasarkan nilai DL dan DU dalam distribusi nilai tabel Durbin-Watson masing-masing adalah sebesar 0,9976 dan 1,6763. Dengan nilai tersebut, berarti nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas DU yaitu 1,6763. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian data ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Pengobatan dengan cara transformasi data. Pada uji normalitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka dilakukanlah pengobatan dengan menggunakan cara transformasi data. Kemudian setelah dilakukannya pengobatan terhadap uji normalitas, maka hasil outputnya menjadi untuk data normalitas. Setelah dilakukan pengobatan, maka diketahui bahwa nilai signifikansi Zip-Sig two-tailed menjadi sebesar 0,102 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengobatan yang dilakukan berhasil sehingga data telah berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Hampir sama seperti sebelumnya, dilakukannya pengobatan dengan transformasi data. Output scatter plot tersebut menunjukkan bahwa titik-titik data tidak saling berkumpul, baik itu hanya di atas ataupun di bawah, atau penyebaran titik-titik datanya tidak berpola. Sehingga setelah dilakukan transformasi data, hasilnya tetap sama, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas pada pengujian ini. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Interpretasinya adalah setelah dilakukan pengobatan dengan transformasi data, dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk variabel SQRT atau X1, SQRT atau X2, dan SQRT atau X3 masing-masing adalah 0,953, 0,947, dan 0,969. Maka lebih besar dari 0,10. Lalu untuk nilai VEF masing-masing adalah 1,050, 1,056, dan 1,032 yang berarti kurang dari 10. Sehingga dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Interpretasinya, berdasarkan tabel output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,431 dengan N adalah 20, maka nilai DL dan DU dalam distribusi nilai tabel Durbin-Watson masing-masing adalah sebesar 0,9976 dan 1,6763. Dengan nilai tersebut berarti nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas DU yaitu 1,6763. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian data ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Demikianlah akhir dari proses dokumentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.